Assalamualaikum, hai semua. Di video kali ini saya ingin berbagi tips dan cara membuat kulit risol supaya enggak gampang robek. Pastinya kulitnya ini lentur dan mudah kita bentuk ya teman-teman. Nah, buat teman-teman yang penasaran gimana sih cara buatnya, yuk kita cek video ini sampai selesai. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan juga share video ini. Terima kasih. Pertama-tama bahan yang kita butuhkan di sini kita memakai 200 gram tepung terigu atau setara dengan 13 sendok makan munjung. Atau kalau mau bikin lebih banyak bisa disesuaikan aja untuk tepungnya ya. Bahan selanjutnya kita tambahkan 3 sendok makan tepung tapioka, setengah sendok makan garam. Selanjutnya tambahkan setengah sendok teh kaldu bubuk. Selanjutnya kita tambahkan 250 ml air. Aduk-aduk hingga membentuk adonan. Nah, kalau dirasa adonannya masih kental dan menggumpal, bisa ditambahkan lagi air ya teman-teman. Nah, kalau seperti ini teksturnya udah pas ya teman-teman. Selanjutnya kita saring adonan supaya tidak ada adonannya yang menggumpal. Kita bisa gunakan saringan seperti yang saya pakai ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita tambahkan 1 centong sayur minyak makan. Nah, tips penting di sini supaya kulit risolnya nggak gampang robek, kita diamkan adonan kurang lebih 30 menit supaya adonan membentuk gluten. Ini dijamin kulit risolnya nggak bakalan robek ya. Oke, sembari menunggu adonan kulit, kita bikin dulu untuk isian risol. Masukkan 3 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, dan juga 2 buah kemiri. Selanjutnya tambahkan sedikit merica bubuk. Tambahkan juga sedikit air supaya memudahkan kita untuk memblender ya teman-teman. Blender lalu sisihkan. Nah, untuk isiannya di sini saya pakai 1 buah kentang ukuran besar dan 1 buah wortel ukuran besar ya. Nah, selanjutnya kita tumis bumbu yang sudah kita blender dengan minyak. Lalu kita aduk-aduk. Kemudian tambahkan sedikit garam, bisa sesuai selera ya teman-teman. Lalu tambahkan juga sedikit kaldu bubuk atau sesuai selera. Selanjutnya tambahkan sayuran yang sudah kita potong dadu. Tambahkan sedikit air. Lalu aduk-aduk sampai tercampur rata. Tes rasa ya teman-teman. Kalau masih kurang garam boleh kita tambah. Nah, kita masak sampai menyusut seperti ini. Dan isian risolnya agak kering ya teman-teman. Oke teman-teman, ini adonannya udah kita diamkan selama 30 menit ya. Selanjutnya kita aduk-aduk supaya tidak ada adonan yang mengendap. Sini selanjutnya kita panaskan teflon. Kita pakai api yang kecil aja ya teman-teman supaya enggak gosong. Selanjutnya tambahkan adonan ke teflon dengan cara seperti ini. Tunggu hingga permukaannya itu kering dan tidak lengket lagi di teflon, lalu kita pindahkan ke wadah. Nah, selanjutnya kita bikin lagi seperti tadi. Tunggu hingga permukaan adonannya ini kering, lalu kita pindahkan kembali ke wadah. Bikin sampai semua adonan habis. Nah, teman-teman, ini dia hasilnya kulit risolnya ini udah selesai dibikin. Dan hasilnya itu cantik banget, mulus, dan ini udah pasti enggak robek ya teman-teman. Nah, kita bisa coba lihat seperti ini. Lalu kita remes-remes seperti ini untuk memastikan kalau kulit risolnya ini benar-benar lentur dan ini dijamin enggak robek. Dan ini benar-benar ekonomis banget tanpa telur dan juga susu ya teman-teman. Teman-teman wajib banget coba di rumah. Untuk usaha sehari-hari juga oke banget ini ya teman-teman. Nah teman-teman, ini dia isian risol yang tadi udah dibikin. Nah, siapkan 1 lembar kulit risol, tambahkan isi, lalu kita gulung seperti ini ya. Kita buat kembali. Siapkan 1 lembar kulit risol, kemudian tambahkan isian, lalu kita gulung membentuk seperti ini.
Nah teman-teman, di sini saya juga mau kreasikan bentuk segitiga ya teman-teman. Bikinnya pertama kita lipat ujungnya seperti ini membentuk segitiga. Kemudian ujung segitiganya ini kita tarik atau kita bawa ke depan seperti ini. Terus kita tutup sisinya sampai membentuk segitiga kembali ya teman-teman. Nah seperti ini ya bentuknya. Yang udah kita bungkus, ada yang bentuk segitiga dan ada yang bentuk panjang seperti ini. Nah agar lebih cantik kita mau baluri dulu risolnya dengan tepung panir. Tapi sebelumnya kita bikin adonan dulu, adonan pencelupnya. Sini kita pakai tepung terigu 3 sendok makan, kemudian tambahkan sedikit garam, lalu tambahkan air. Kemudian aduk-aduk hingga membentuk adonan seperti ini ya teman-teman. Nah selanjutnya ambil satu buah risol, kemudian celupkan ke dalam adonan hingga semuanya tercampur rata seperti ini. Kemudian kita baluri dengan tepung panir, baluri semua permukaan risol dengan tepung panir seperti ini ya, sampai semuanya habis. Tara, ini dia hasilnya teman-teman, dan ini udah kita taburi dengan tepung panir. Dan ini sudah bisa kita goreng. Dan buat teman-teman kalau nggak mau digoreng juga bisa kita masukkan ke dalam kulkas atau ke freezer supaya lebih awet. Dan ini yang udah saya goreng teman-teman, ini hasilnya cantik banget. Ini crispy di luar dan dalamnya ini lembut banget. Dan rasanya itu enak banget, pas banget ya teman-teman. Ini bisa dipastikan ketika kita goreng risolnya nggak bakalan pecah ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton dari awal hingga akhir video. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang ada di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum.